Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu dosen, dan juga teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok Solutionist akan mempresentasikan hasil praktikum mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan judul Solutionist, yaitu perbandingan arsitektur MVVC dan prosedural. Mari kita langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama adalah latar belakang, yaitu dalam pengembangan Android, pendekatan prosedural dan arsitektur MVVM memiliki karakteristik berbeda yang secara signifikan mempengaruhi kualitas kode, kemudahan pemeliharaan, maintainability, serta skalabilitas aplikasi. Laporan ini mendokumentasikan implementasi aplikasi manajemen laundry sepatu berbasis Android. Solutionist dalam dua versi sebagai pembanding MVVM dan prosedural. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengimplementasikan aplikasi Solutionist menggunakan pendekatan prosedural berbasis activity. Lalu yang kedua, membandingkan secara mendalam perbedaan struktural antara arsitektur MVVM dan prosedural. Yang ketiga ada mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan. Lalu yang terakhir ada memberikan rekomendasi penggunaan arsitektur yang tepat berdasarkan konteks proyek. Lalu ada ruang lingkupnya, yaitu kedua versi aplikasi memiliki fitur yang identik, yaitu autentikasi, beranda statistik, tracking pesanan, riwayat, dan profile. Perbedaan utama di antara keduanya murni terletak pada struktur kode dan pola arsitektur yang diterapkan. Lalu selanjutnya, ada perbedaan utama kedua pendekatan. Pada tabel ini ditunjukkan perbedaan utama antara arsitektur prosedural dan MVVM. Pada pendekatan prosedural, dalam seluruh logika pemrograman ditulis langsung di dalam activity. Lalu akses komponen UI-nya menggunakan find view BYLD. Dan pengambilan data dari Firebase dilakukan langsung pada setiap activity. Lalu, akibatnya kode menjadi lebih sederhana, tetapi banyak terjadi pengulangan sehingga lebih sulit dipelihara. Lalu, sedangkan pada MVVM, logika aplikasi dipisahkan ke dalam view model dan repository. Tampilan menggunakan view binding, sedangkan data dikelola melalui live data. Dengan pemisahan ini, kode menjadi lebih rapi, mudah dikembangkan, dan data tetap tersimpan ketika terjadi rotasi layar. Lalu, ada perbandingan struktur MVVM. Pada tabel ini terlihat perbedaan struktur dari kedua arsitektur. Pada MVVM, tampilan menggunakan fragmen yang dikelola oleh main activity. Navigasi menggunakan navigation komponen, dan seluruh akses data dipusatkan pada repository sehingga tidak terjadi duplikasi kode. Sedangkan pada prosedural, setiap halaman dibuat dalam activity yang terpisah dan berpindah menggunakan intent. Lalu pengambilan data Firebase dilakukan langsung pada masing-masing activity sehingga kode menjadi lebih sederhana. Tetapi banyak logika yang harus ditulis berulang. Lalu selanjutnya ada alur navigasi. Pada slide ini menunjukkan alur navigasi pada aplikasi Solutionist versi prosedural. Saat aplikasi dijalankan, pengguna akan masuk ke login activity untuk melakukan autentikasi. Setelah login berhasil, pengguna diarahkan ke home activity sebagai halaman utama. Dari halaman home, pengguna dapat berpindah ke halaman tracking activity untuk melihat pesanan yang sedang diproses. Lalu history activity untuk melihat riwayat pesanan, dan profile activity untuk melihat informasi akun serta melakukan logout. Pada arsitektur prosedural, setiap halaman dibuat sebagai activity yang berdiri sendiri dan berpindah antar halaman, dilakukan menggunakan intent. Selain itu, setiap aktivitinya melakukan akses ke Firebase, Firestore secara langsung tanpa melalui view model atau repository. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada alur navigasi MPPC. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram dari sistem yang saya buat. Kelas diagram ini menunjukkan struktur kelas yang ada pada sistem beserta hubungan antar kelas. Pada diagram ini saya menggunakan pola arsitektur MPPC atau model view controller yang dipadukan dengan repository pattern, agar setiap bagian memiliki tugas yang jelas sehingga sistem lebih mudah dikembangkan dan dipelihara. Diagram ini terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu model, controller, repository, dan model. Untuk yang pertama itu ada bagian model. Bagian paling atas merupakan bagian dari view. View bertugas sebagai antarmuka yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. View hanya bertugas untuk menampilkan data dan menerima input dari pengguna tanpa melakukan proses bisnis. Lalu ada login activity. Kelas pertama adalah login activity. Login activity memiliki beberapa atribut yaitu txt username, txt password, dan tombol login. Ketika pengguna menekan tombol login, metode btn login klik akan dipanggil. Metode tersebut tidak langsung memeriksa data ke database, tetapi akan meneruskan permintaan login ke out controller. Jika proses berhasil ataupun gagal, maka login activity akan menampilkan pesan menggunakan metode show message. Selanjutnya terdapat main activity. Main activity merupakan halaman utama aplikasi setelah pengguna berhasil login. Di dalamnya terdapat atribut produk controller dan transaction controller karena halaman utama membutuhkan kedua controller tersebut. Selain itu, terhadap komponen pencarian, tombol checkout, dan kolom pencarian. Metode yang dimiliki antara lain refresh dashboard untuk memperbarui tampilan, display produk untuk menampilkan seluruh produk, checkout untuk memulai proses transaksi. Semua data yang ditampilkan di halaman ini diperoleh melalui controller. Selanjutnya ada kelas detail produk view. Halaman ini digunakan untuk menampilkan informasi detail suatu produk. Atribut yang dimiliki yaitu selected product, tombol add review, kolom komentar, dan pilihan rating. Metode show detail digunakan untuk menampilkan informasi produk, sedangkan metode add review digunakan ketika pengguna memberikan ulasan terhadap produk. Lalu ada bagian controller. Controller berfungsi sebagai penghubung antara view dan repository. Semua permintaan dari pengguna akan diterima oleh controller terlebih dahulu. Kemudian, controller akan memanggil repository yang sesuai. Out controller. Controller pertama yaitu out controller. Controller ini bertanggung jawab terhadap proses autentikasi pengguna. Out controller memiliki atribut user repository. Metode login digunakan untuk memverifikasi username dan password. Metode register digunakan untuk membuat akun baru, sedangkan logout digunakan ketika pengguna keluar dari sistem. Login activity. Login activity tidak dapat mengakses database secara langsung, melainkan melalui out controller. Selanjutnya terdapat product controller. Controller ini menangani seluruh proses yang berhubungan dengan data produk. Controller ini memiliki produk repository. Metode yang tersedia antara lain get all product untuk mengambil seluruh data produk, search product untuk melakukan pencarian produk, add product untuk menambahkan produk, upgrade product untuk mengubah data produk, delete product untuk menghapus data produk. Semua operasi tersebut diteruskan ke produk repository. Controller berikutnya adalah transaction controller. Controller ini mengelola seluruh proses transaksi. Transaction controller memiliki dua repository, yaitu order repository dan product repository. Metode checkout digunakan untuk membuat transaksi baru. Metode payment digunakan untuk proses pembayaran. Sedangkan get history digunakan untuk mengambil riwayat transaksi pengguna.
Bagian 3, repositori. Repositori berfungsi sebagai penghubung antara controller dan database. Dengan adanya repositori, controller tidak perlu mengetahui bagaimana cara data disimpan atau diambil. User repositori bertugas mengelola data pengguna. Metode yang dimiliki yaitu save untuk menyimpan pengguna, update untuk memperbarui data, delete untuk menghapus, find by ID untuk mencari pengguna berdasarkan ID, validate login digunakan untuk memvalidasi username dan password ketika proses login. Selanjutnya, produk repository. Repositori ini mengelola seluruh data produk. Metode yang tersedia antara lain save product, update product, delete, get all product, find by ID, search. Seluruh data produk diambil maupun disimpan melalui repositori ini. Selanjutnya, repositori order repositori. Repositori ini bertanggung jawab terhadap penyimpanan data transaksi. Metode save order digunakan untuk menyimpan transaksi, find all digunakan untuk mengambil seluruh transaksi, find by user ID digunakan untuk mengambil transaksi berdasarkan pengguna, sedangkan find by ID digunakan untuk mencari transaksi berdasarkan ID. Selanjutnya ada database connection. Database connection di sini merupakan kelas. Selanjutnya database connection. Semua repository menggunakan kelas database connection. Kelas ini bertugas membuat koneksi ke database. Metodenya yaitu get connection, digunakan untuk membuat koneksi. Sedangkan close connection digunakan setelah proses selesai. Dengan demikian, proses repository menggunakan satu mekanisme koneksi database yang sama. Bagian 4 yaitu bagian model. Model berisi representasi data yang ada di sistem. User, model user menyimpan informasi pengguna. Atribut yang dimiliki yaitu user ID, username, password, email, full name. Untuk metodenya di sini ada get user dan get email. Digunakan untuk mengambil data pengguna. Selanjutnya ada produk. Model produk digunakan untuk menyimpan data produk. Atributnya terdiri dari product ID, name, kategori, description, price, stock. Untuk metodenya di sini terdiri dari get product ID, get name, get price, get stock. Digunakan untuk mengelola informasi produk. Selanjutnya ada model order, menyimpan informasi transaksi. Atributnya meliputi order ID, user ID, total amount, order date, status. Metodenya yaitu calculate total, digunakan untuk total pembayaran. Sedangkan get order ID digunakan untuk mengambil identitas transaksi. Selanjutnya ada model review, digunakan untuk menyimpan ulasan pengguna terhadap produk. Atributnya terdiri dari review ID, product ID, user ID, rating, dan komen. Untuk metodenya di sini ada get rating dan get comment digunakan untuk mengambil isi ulasan. Untuk penjelasan relasinya, saya akan menjelaskan relasinya antar kelas. Yang pertama, view menggunakan controller, artinya setiap aksi pengguna akan dikirim ke controller untuk diproses. Kemudian, controller memiliki hubungan agregasi dengan repository. Controller menggunakan repository sebagai media untuk mengambil maupun menyimpan data. Selanjutnya, repository menggunakan database connection, sehingga seluruh akses database dilakukan melalui satu kelas koneksi. Repository juga memiliki hubungan dengan model, karena data yang disimpan maupun diambil dari database dipresentasikan dalam objek model seperti user, product, order, dan review. Dengan pembagian tersebut, setiap bagian memiliki tanggung jawab masing-masing
sehingga kode menjadi lebih rapi, mudah dipelihara, serta mengikuti prinsip pemrograman berorientasi objek. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang login activity atau bisa dibilang activity apa aja sih yang ada di aplikasi prosedural dan setelah kita ubah ke MVVM. Dan di sini yang bisa terlihat dari codingannya, yang login activity prosedural itu awalnya dia masih menggunakan dummy email sama dummy password ya. Soalnya setelah saya sedikit analisis, ternyata dari codingan mereka ini, mereka tuh belum terkoneksi sama database manapun. Tetap mereka juga belum bikin si login activity buat nyambungin ke database-nya. Maka dari itu, mereka masih menggunakan dummy email dan juga dummy password. Dan untuk di tipe datanya juga sini, mereka menggunakan public ya, yang dimana public itu masih sangat rawan sekali buat dipakai di aplikasi nyata, dikarenakan apabila password dan juga akunnya public, otomatis bisa diakses oleh semua banyak orang. Untuk yang lainnya seperti get email, get password, dan lain-lain itu kebetulan akan saya jelaskan di login activity MVVC yang telah saya buat dan teman-teman saya perbaiki. Di sini untuk loginnya kita sudah membuat semacam ID khusus yang dimana bisa langsung login dan setiap bisa berbeda-beda dan pastinya private. Selain itu untuk hal yang lain kayak seperti nama, terus kayak email, password, dan lain-lain itu untuk struktur codingnya nggak terlalu beda jauh. Cuman di sini kita upgrade agar bisa lebih mudah diakses oleh pengguna. Selanjutnya sini ada home activity. Di home activity ini saya akan menunjukkan perbedaannya yang prosedural dengan yang MVVC atau MVVM. Nah, untuk yang prosedural sini, sebenarnya yang home-nya cukup simpel. Dia tidak terlalu banyak tab, terus tidak terlalu banyak pilihan juga kita mau memilih apa. Jadi prosedural ini tuh hanya untuk pemesanan, input pemesanan saja. Kita tidak bisa memilih kita pesan apa gitu. Kalau dari yang home activity MVVC di sini seperti yang bisa kalian lihat, di sini tuh ada banyak ya partnya, mulai dari gold member, mulai dari pesanan aktif, selesai, serta total pesanan yang kita pesan itu ada berapa aja. Dan di home activity MVVC yang telah kita perbaiki sini, setelah kita koreksi lagi, kita juga menyediakan deep clean 30% off, yang dimana itu promo card, yang dimana promo card ini biasanya akan di-update tiap per bulan secara berkala. Dan untuk layanan yang sini juga cukup banyak, namun yang saya ingin highlight ini ada deep clean juga fast clean. Selanjutnya ada tracking activity yang prosedural dan juga yang PPM. Yang tracking pesanan di prosedural ini cukup simpel, terlihat terlalu biasa aja. Kalau yang MVC itu kita sudah bisa jelas lihat secara langsung si kode uniknya. Terus karena ini sudah masuk ke Firebase, otomatis data yang kita input di aplikasi ini akan secara langsung terinput di Firebase-nya juga. Sedangkan yang untuk yang prosedural itu belum terinput sama sekali ke dalam Firebase atau database manapun. Selanjutnya saya akan menunjukkan tentang history activity-nya. Di sini untuk history activity-nya, di sini sudah cukup oke, yang prosedural. Mereka sudah menggunakan kode unik dan detail-detail lainnya. Namun di sini kami juga tidak terlalu mengubah banyak, soalnya menurut kami di history activity ini sudah cukup baik. Hanya saja di history activity ini kita buat lagi fragment baru, yaitu history activity. Selanjutnya ada profile activity. Untuk profile activity sini, ini yang prosedural, dan ini yang MVPC atau MVVM. Di mana tidak terlalu beda jauh, dikarenakan masih dalam proses pengembangan juga buat beberapa ke depannya. Yang dimana akan saya tambahkan lagi untuk gold member seperti itu. Namun untuk loginnya sendiri, saya sudah buat kode-kode uniknya, yang dimana apabila penggunanya itu menggunakan gold member, otomatis akan memberikan username yang beda. Dan di sini saya menggunakan gold member. Pada struktur coding, nah untuk yang prosedural ini sudah bisa kalian lihat saya jelas ya, tidak ada model, view, controller, adapter, dan lain-lain, hanya ada cara langsung file Java-nya gitu, sesuai activity yang kita butuhin apa.
Di sini saya akan menjelaskan untuk perbedaan struktur coding dari MVVC maupun dengan prosedural. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, yang prosedural tuh bisa dibilang terlalu suntuk ya. Jadi mereka tuh menyimpan banyak class atau file di satu package yang dimana itu sangat susah untuk di-maintain apabila kita ingin membuat aplikasi yang tadi jangka panjang seperti yang sudah teman saya jelaskan tadi. Nah, untuk di sini saya sudah buat untuk kode MVVC-nya atau MVVM-nya yang dimana sini udah jelas ya, ada adapter, ada model, repository, view model, dan juga ada tambahan lain di codingannya ini juga beda. Yang dimana untuk adapter sendiri itu adalah untuk penyambung antara beberapa package, model itu untuk masukkan logikanya, untuk repository itu kita buat memperjelas kayak order repository itu buat apa, order repository itu buat apa. Untuk view model adalah buat memasukkan card-card yang tadi yang sudah saya jelaskan. Dan untuk kelebihan dan kekurangan sini akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari prosedural dan juga MVVC. Yang pertama itu ada kelebihan. Kelebihan yang pertama itu lebih mudah dipahami oleh pemula karena alur kode linear dan mudah dilacak. Terus yang kedua ada jumlah file lebih sedikit. Hanya 7 file dibandingkan 10 plus file pada MVVC. Terus yang ketiga itu waktu setup lebih cepat. Tidak perlu konfigurasi view model, live data, dan repository. Terus yang ketiga ada waktu setup lebih cepat. Yang keempat, cocok untuk aplikasi skala kecil dan prototype yang tidak memerlukan maintenance jangka panjang. Terus yang kelima juga tidak memerlukan pemahaman tentang reactivity programming atau desain pattern. Terus yang selanjutnya kekurangan dari prosedural. Yang pertama itu duplikat kode tinggi. Query Firestore yang sama ditulis ulang di setiap activity sampai 4 kali pengulangan. Terus yang kedua ada God activity atau fragment. Satu activity menangani terlalu banyak tanggung jawab, UI, ada juga data, ada juga logika bisnis. Terus yang ketiga, sulit diuji. Kenapa? Karena logika bisnis yang tertanam di activity tidak bisa diuji tanpa menjalankan Android. Terus yang keempat, ada data hilang saat rotasi layar karena tidak ada view model yang mempertahankan stage. Yang kelima itu sulit dikembangkan karena menambah fitur baru beresiko merusak kode yang sudah ada. Terus yang keenam, time coupling. UI dan data saling bergantungan sehingga perubahan satu pengaruhi bagian lain. Selanjutnya MVC. Kelebihan dari MVC yaitu separation concern. Setiap lapisan memiliki tanggung jawab yang jelas dan terpisah. Terus yang kedua ada single source of truth. Data hanya berasal dari tempat sehingga konsisten. Terus yang ketiga ada reactivity dan otomatis. Perubahan data di Firestore langsung tercermin di semua fragmen via live data. Terus yang keempat ada tahan rotasi layar. View model tertahan saat konfigurasi berubah, data tidak hilang. Terus yang kelima, mudah diuji. View model dan repository bisa diuji secara independen dengan unit test. Terus yang keenam, ada scalable. Itu mudah menambah fitur baru tanpa mengubah kode yang sudah ada. Terus ada kekurangan dari MVVC ini.
Yang pertama ini kurva belajar lebih tinggi, membutuhkan pemahaman live data, view model, dan reactivity programming. Yang kedua, boilerplate lebih banyak. Perlu membuat lebih banyak file dan kelas sejak awal. Terus yang ketiga, ada over engineering untuk aplikasi sangat sederhana. Yang kelima, waktu setup lebih lama. Selanjutnya, ada tabel perbandingan komprehensif. Yang pertama kriteria jumlah file, dan selanjutnya 7 file dan 10 file. Nah, ini ada tabel perbandingannya saja ya. Lanjut. Lanjut ke Firebase. Firebase adalah suatu platform database yang bisa langsung diupdate secara real time dan tidak menghabiskan banyak storage. Dan Firebase juga sangat efektif digunakan karena banyak sekali konfigurasi yang dapat diakses. Selain itu juga, Firebase memiliki kredensial yang lebih baik dibanding platform lainnya. Selanjutnya, Jadi simpulannya, arsitektur NVM terbukti lebih unggul untuk aplikasi skala sedang ke atas karena menghasilkan kode yang terstruktur, mudah diuji, dan scalable, sebanding dengan kompleksitas awal setupnya. Sebagai bukti efisiensi, versi prosedural memiliki 4 duplikasi query vektor yang tersebar di berbagai activity, yaitu home, tracking, history, dan profile. Sementara pada versi MVVM, query tersebut berhasil dipusatkan di satu tempat saja, yaitu order repository, sehingga jauh lebih mudah dimodifikasi jika ada perubahan. Jadi intinya untuk perbedaan dari persaudaraan MVVM ini, yang prosedural itu kita menjadikan WordPress seperti yang teman saya jelaskan tadi, yang dimana itu tuh sangat tidak bagus untuk codingan di masa depan, dikarenakan kalau kita menggunakan di aplikasi di perusahaan besar, untuk maintainability-nya bakal lebih susah. Selain itu, untuk penggunaan setiap class juga gak bakal efektif, dikarenakan banyak codingan yang bakal error ataupun susah terakses. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya juga, untuk aplikasi yang prosedural ini dan VM ini sudah saya buat dan teman saya koreksi. Yang aplikasi prosedural ini, mereka tidak memiliki fragment. Jadi untuk apabila user ingin menggunakan aplikasinya, saat berpindah-pindah ke card 1 maupun ke card 2 yang lainnya tuh, bakal ada patahan gitu yang dimana itu tidak soft atau tidak smooth. Yang dimana ini bakal ngaruh ke UX penggunanya. Dan untuk yang VPM sini, saya sudah membuat fragment-fragmentnya sendiri-sendiri. Jadi di setiap fragment, saya masukkan fragment home, activity, dan lain-lain dengan codingan dan logiknya di modelnya untuk memasukkan logika di codingannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf ada salah kata. Kami dari kelompok Solutionist izin pamit.